Balik lagi bersama aku Salsabila Febianti di Zaza Channel. Hari ini kita akan belajar singkat konfigurasi network atau TCP IP address, di mana Linux Debian itu berperan sebagai server dan kliennya itu Windows 7 ya. Oke, langsung aja kita start dulu yang Linux Debian-nya. Kalian login dan juga masuk menggunakan passwordnya. Jangan lupa ketikkan SU. Tapi sebelum kita melakukan praktek, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu IP-nya. Di sini ada beberapa IP yang harus kita persiapkan, 4 IP lah ya kurang lebih. Mulai dari IP yang paling pertama itu IP CISP ya, atau internet yang berfungsi sebagai default gateway dari ETH0. Di sini saya pakai IP-nya 192.168.4.254, bebas sebenarnya kalian mau 1.0 atau berapa, intinya jangan sampai IP-nya itu sama dan nabrak ke IP yang ETH0 sampai ETH ke bawahnya gitu. Selanjutnya ada ETH0. Jadi di bawah IP ISP atau internet itu ada ETH0. Saya pakai 192.168.4.99. Selanjutnya turun lagi ada ETH1-nya dari server 192.168.1.1. Nah, baru yang PC client-nya itu 192.168.1.2. Jadi, PC client itu dia IP-nya harus turunan dari ETH1. Harus sama gitu ya, satu jenis jaringan. Cuman dia itu yang bagian hostnya aja yang kita otak-atik. Oke, kurang lebih udah ada gambaran lah ya, kayak gini ya. Jangan lupa kalian persiapkan dulu IP-nya dan pastikan IP-nya itu benar-benar bukan yang ngasal bikin IP. Emang kita bisa bikin IP sesuai kemauan kita, asalkan masih sesuai sama aturan-aturan sehingga IP itu masih bisa menyambung gitu loh. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah tahapannya. Kita ketikkan nano spasi /etc/network/interface. Pastikan ketikannya itu udah bener biar waktu kita enter si komennya ini udah bener ya. Ini tampilan awal defaultnya ya. Ada banyak perubahan yang harus kita ganti, mulai dari yang ETH0-nya. Ini kita ganti jadi auto ETH0, kemudian efface ETH0 inet DHCP-nya, DHCP ganti jadi static kayak gini. Terus kita spasi ke bawah enter, kita tambahin ketikin address. Ini kita masukin IP address ETH0 yang tadi kita buat ya. Berarti IP saya itu 192.168.4.99. Selanjutnya untuk netmasknya kita pakai 255 dan 0 karena dia kelas C. Oke, untuk gateway-nya kita pakai 192.168.4.254. Gateway itu IP dari ISP atau network yang dia itu posisi urutan IP-nya pertama. Terus di sini kita tambahin lagi auto ETH1. Kalau tadi auto ETH0, ini auto ETH1. Disamain ya. Efface ETH1 inet static kayak yang ETH0 sebelumnya. Tambahin juga address-nya 192.168.1.1 yaitu IP address untuk ETH1 dari si servernya itu ya. Subnet masknya juga masih sama 255.255.255.0. Nah, sebenarnya untuk ETH1 itu nggak ada gateway ya, jadi diperhatikan. Di sini saya nambahin network dan juga broadcast. Sebenarnya nggak wajib ya, karena yang utama itu cuman yang address sama netmask sebenarnya kalau untuk ETH1. Tapi bebas juga sih. Kalian juga boleh nambahin netmask sama broadcast sesuai yang di video ini aja sih. Kalau udah, tekan CTRL dan X di keyboard kalian. Lalu tekan yang Y. Lalu ketik service networking restart untuk melakukan pengujian kalau si IP yang kita masukin itu udah bisa down gitu ya. Tuh, dia akan munculnya oke yang warna hijau itu tuh. Kalau udah, kita beralih ke client yaitu Windows 7 untuk dilakukan settingan. Di dekat icon suara ini ada icon kayak komputer, kalian klik kanan, kemudian open network and sharing center, change adapter setting, kemudian ini diklik kiri, terus klik kanan, properties. Kalian pilih yang version 4 itu TCP, Internet Protocol version 4. Nah, ini diganti jadi use the following IP address. Kalian masukin IP address untuk klien yang tadi kita bikin ya, 1.2. Kalau ETH1 kan 1.1. Nah, ini 1.2 untuk yang si klien. Nah, default gateway-nya itu menggunakan IP dari ETH1. Karena IP ETH1 tadi kan saya 1.1. Lalu tekan Windows R secara bersamaan, CMD, kemudian di enter.
Nah, di sini kalian masukin ping 192, ini IP dari ETH1 ya, IP dari Linux server gitu ya. Kalau misalnya dia udah TTL kayak gini, berarti jaringannya itu udah terhubung antara klien server dari yang Linux ke klien yang Windows ini, berarti udah terhubung kalau misalnya TTL kayak begitu. Oke, cukup segitu dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjut ke video selanjutnya.